Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Asmi Channel. Lama ya saya tidak buat konten. Oke teman-teman, kali ini saya mempunyai informasi yang saya rasa cukup bermanfaat ya. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke, langsung saja. Kemarin saya dapat surat cinta dari teman saya. Sedikit informasi saja ya teman-teman ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat keluarga tercinta, barangkali ada yang memerlukan. Semoga ini bermanfaat ya. Yuk kita baca saja isinya tentang apa. Di sini rencana jadwal pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, ini rencana jadwal pendaftarannya ya, antara Januari sampai Februari pendaftaran. Februari materi pembelajaran dapat diakses ya. Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, SLB. Sedangkan Juni untuk ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. September ujian seleksi kesempatan kedua. Desember ujian seleksi kesempatan ketiga. Untuk guru swasta bisa mendaftar usia maksimal 59 tahun. Bagi calon peserta tes P3K CPNS tahun 2021 yang ingin mengikuti bimbingan tes online secara gratis dapat bergabung dengan mengisi link form di bawah. Di bawah ini ya teman-teman ya, di sini. HTTP ini ya. Rangkuman untuk rekan-rekan terkait seleksi ASN 2021. Ya, ini rangkumannya ya. Rangkumannya yang pertama, ASN terbagi menjadi dua. Nah, ini teman-teman sudah tahu semuanya ya. PNS dan P3K. Untuk seleksi ASN 2021, CPNS formasi guru ditiadakan dan dialihkan ke P3K. Syarat pendaftaran P3K ya, yang pertama, telah mengajar minimal 2 tahun dan terdata di Dapodik, usia 20 sampai 59 tahun. Yang B, tidak mengajar tapi telah lulus PPG dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Yang ketiga, honorer K2 yang telah lama mengajar, usia kurang lebih antara 35 tahun ya. Seleksi P3K akan diadakan 3 kali berturut-turut, 2021, 2022, 2023, dan penempatan sesuai kuota formasi yang tersedia. Apabila gagal 3 kali berturut-turut, masih bisa ikut seleksi, tapi penempatan di daerah terpencil. Nah, seperti ini teman-teman. Makanya kita manfaatkan waktu sebaik mungkin ya, karena kita di sini P3K sudah sangat enak sekali ya dibandingkan tahun-tahun yang lalu, karena kita di sini disediakan materi untuk dapat mengikuti tes seperti itu. Jadi tanpa kita harus mencari-cari lagi kira-kira materi yang mau diujikan. Yang E, seleksi P3K tidak sebanyak tes CPNS dengan rincian. Yang pertama, tes SKB manajerial 40 soal, sosiokultural 10 soal, teknis 40 soal. Yang kedua, tes wawancara tertulis 10 soal. Yang poin F, ASN P3K akan dikontrak minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kinerja pegawai dan kebutuhan instansi. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, karena di sini batas maksimal ya. Karena di sini ASN P3K akan dikontrak minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Nah, itu pun dapat diperpanjang sesuai kinerja pegawai dan kebutuhan instansi. Makanya kita banyak berdoa saja ya, semoga kita diberi nasib yang terbaik oleh Allah seperti itu. Yang poin G, gaji dan tunjangan antara PNS dengan P3K sama saja, hanya berbeda tidak ada tunjangan jaminan hari tua dan pensiunan seperti itu ya. Jadi perbedaannya PNS dan P3K itu di poin yang G. Ayo semangat rekan-rekanku, pendaftaran P3K akan dibuka mulai Maret 2021. Nah, sekarang sudah masuk Februari, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin bulan Februari ini untuk banyak-banyak latihan soal P3K yang banyak di media sosial seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman
Ya, ini ada linknya ya. Alur proses seleksi guru P3K tahun 2021 dan penempatan setelah lulus. Coba kita buka ya linknya ya. Mungkin saja kita dapat jawaban dari apa yang kita cari selama ini. Nah, ini alur proses guru P3K tahun 2021 dan penempatan setelah lulus. Oke, langsung ya. Yang pertama, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan mencapai kuota formasi. Ini enggak usah ya teman-teman ya. Yang kedua, kapan informasi akan dibuka? Ini enggak usah. Kalau teman-teman pengen baca secara langsung, nanti saya kasih link di kolom deskripsi. Ya, teman-teman bisa cari di situ. Bagaimana dengan formasi yang sudah diusulkan? Nah, ini enggak usah. Apakah usulan P3K harus melampirkan SPTJM kesanggupan bayar oleh PPK? Nah, ini enggak usah ya. Cakupan pengajuan formasi. Yang pertama, guru agama tetap ditampung pengajuannya di e-formasi, tapi hanya pengajuan yang sampai bulan Agustus 2020. Tidak dibuka lagi penampungan formasinya. Yang kedua, apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non-formal? Yang ketiga, apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta karena pendaftar bisa dari honorer sekolah swasta? Apakah kebutuhan guru swasta termasuk dalam formulasi kebutuhan guru? Jawabnya tidak. Ini Q&A ya teman-teman ya, pertanyaan dan jawaban. Yang keempat, apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Nah, ini tahun 2020 formasi guru CPNS tidak disetujui, maka formasi yang sudah diajukan untuk guru CPNS dapat diajukan kembali sebagai formasi guru P3K. Jadi ini teman-teman ya, ini memantapkan jawaban ya, atau memantapkan keraguan teman-teman yang menjadi pertanyaan teman-teman selama ini. Apakah ada formasi guru CPNS? Apakah ada formasi guru di CPNS 2021? Jawabannya tidak ada, semuanya diajukan ke P3K. Seperti itu. Nah, ini poin berikutnya, pertanyaan mengenai anggaran. Perlu nggak sih ini? Kita lewati aja ya. Nah, ini pertanyaan mengenai P3K. Yang pertama, apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K? Jawabannya ya, semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal. Ketika YBS bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Di tahun-tahun selanjutnya, tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftaran tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah P3K mendapat pensiun? Ya, jawabannya, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur bahwa P3K tidak mendapat pensiun. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk menggiur untuk jaminan hari tua. Yang ketiga, berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Ya. Masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permen PAN RB nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. PPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Nah, pertanyaan lagi, apakah pemerintah daerah dapat merotasi atau mutasi guru P3K?
Nah, ini rotasi atau mutasi P3K termasuk kewenangan PPK ya. Jadi semua apa kata PPK ya, karena PPK yang mempunyai kewenangan untuk memutasi atau merotasi guru P3K seperti itu. Pertanyaan lagi teman-teman. Pertanyaan mengenai P3K. Bagaimana dengan K2 formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Jawabnya, kebijakan K2 formasi 2005-2015 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Wah, ini maksudnya seperti apa? Lanjutnya, jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi P3K. Nah, ini solusinya. Jika ada kasus seperti yang di atas, maka dapat mengikuti seleksi P3K. Lanjutnya, bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP? Nah, ini jawabnya. Bagi guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Formasi disetujui oleh Kemenpan. Pemerintah daerah melakukan pemberkasan, pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru P3K, pemerintah daerah mengajukan NIP, pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru P3K. Apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Ini jawabannya, bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk umur di bawah 35 tahun untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Paham ya? Yang selanjutnya, apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Bisa, jawabnya. Yang 9, bagaimana jenjang karir guru P3K? Pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K di berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi perlu mengikuti seleksi. Yang ke-10, bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan P3K? Pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Ya, ini informasi mengenai pendaftaran ya. Banyak sekali ya teman-teman ya. Wow, banyak sekali nih. Oh my god. Tak apa-apa, kita baca ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran. Yang pertama, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Ya, jawabnya, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022. Nah, jadi teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik segera diurus ya, supaya teman-teman bisa mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2022. Yang kedua, bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4? Sesuai UU Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D3. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D3 disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau. Selanjutnya, latar belakang S1 atau D4 harus linier dengan mata pelajaran yang diajarkan di bulan November sampai Desember 2020. Setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK. Yang ketiga, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Ini tenaga kependidikan ya. Jawabnya,
tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Wah. Yang keempat, mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Nah, jawabannya, tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten. Namun saat ini tidak dibayar dengan layak, seperti itu. Secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara guru P3K dengan saat menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka, jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Nah, ini menjadi pertimbangan teman-teman ya. Informasi mengenai ujian seleksi. Ini tadi udah ya teman-teman ya, yang di depan. Udah untuk rencana pelaksanaannya ini. Langsung ke poin 2. Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Yang ketiga, passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional dan diumumkan bulan Januari 2021. Memang ini sudah keluar. Tidak ada afirmasi terkait passing grade. Informasi mengenai penempatan. Nah, sekarang informasi mengenai penempatannya. Bagi peserta yang lulus passing grade, ya ini jawabannya. Di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman. Yang kedua, peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten atau kota yang sama, guna mendukung pemerataan kualitas kependidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Ini kalau seperti ini ya sayang ya teman-teman ya. Kalau sudah lulus ikuti aja daripada kita menolak, yang pada akhirnya kita harus ikut seleksi lagi deh. Yang ketiga, bagi peserta yang tidak lulus passing grade. Nah, ini pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman Q&A. Tanya jawab seputar alur proses seleksi guru P3K. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum paham dari apa yang saya sampaikan, coba nanti teman-teman bisa cek linknya, teman-teman baca sendiri beritanya, teman-teman ulang lagi membacanya supaya teman-teman lebih paham. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sukses terus buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita peroleh itu yang menjadi terbaik buat kita ya. Jangan lupa teman-teman kerelaannya ya untuk like and subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang. Saya juga semakin semangat lagi untuk mencari informasi-informasi mengenai ASN seperti itu ya. Oke, jangan lupa like and subscribe dan komen, serta kalau memang kalian anggap ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.